Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Simanjuntak dari Prodi MIK Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu rekam medis. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis konvensional atau berkas fisik maupun rekam medis elektronik atau RME. Tujuan peraturan rekam medis menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan dan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis, dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Berikut ada peraturan-peraturan berkaitan dengan rekam medis, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dan Kode Etik Profesi. Di sini saya memaparkan contoh kasus, yaitu seorang perawat di sebuah klinik diminta oleh keluarga pasien untuk memberikan salinan lengkap rekam medis pasien yang baru saja meninggal. Pihak keluarga ingin mengetahui riwayat penyakit pasien secara rinci. Pasien tersebut semasa hidupnya tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada keluarganya untuk mengakses rekam medisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat? Nah, jawabannya adalah B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya pada pasal 46 dan 47, setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien. Rekam medis adalah dokumen rahasia yang berisi data pribadi pasien, meskipun pasien telah meninggal. Kerahasiaan informasi tetap harus dijaga tanpa adanya persetujuan tertulis dari pasien semasa hidupnya. Tenaga kesehatan tidak diperbolehkan memberikan salinan rekam medis kepada pihak manapun, termasuk keluarga pasien. Permintaan ini harus ditolak untuk menjaga etika dan perundangan. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, yaitu seorang dokter di rumah sakit swasta menerima pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien tersebut tidak sadarkan diri dan tidak memiliki keluarga yang dapat dimintai persetujuan tindakan medis. Berdasarkan kondisi darurat, dokter melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa pasien. Setelah operasi, seorang petugas kepolisian datang untuk meminta salinan rekam medis pasien guna kepentingan penyelidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tindakan yang seharusnya diambil oleh dokter adalah A. Memberikan salinan rekam medis kepada polisi karena itu adalah kewajiban hukum. B. Menolak permintaan polisi karena rekam medis bersifat rahasia. C. Memberikan salinan rekam medis setelah mendapatkan surat perintah dari pengadilan. D. Memberikan salinan rekam medis hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Dan E. Menyerahkan salinan rekam medis tetapi hanya sebagian data yang tidak bersifat rahasia. Nah, jawabannya adalah C. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 256 Ayat 2, rekam medis sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dijaga kerahasiaannya. Namun, ada pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 258 Ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa isi rekam medis dapat dibuka untuk kepentingan penegak hukum berdasarkan perintah pengadilan. Oleh karena itu, dokter tidak bisa langsung memberikan rekam medis kepada polisi tanpa adanya surat perintah resmi dari pengadilan.
Nah, kita masuk pada contoh kasus yang ketiga. Seorang petugas perekam medis bernama Rina sedang mengerjakan laporan pasien di ruang kerjanya. Tiba-tiba rekan kerjanya, yaitu Dodi yang tidak memiliki wewenang, mencoba mengintip data rekam medis pasien yang sedang dibuka oleh Rina. Rina melihat tindakan Dodi dan segera menutup layar komputernya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Rina sesuai dengan kode etik profesi perekam medis, yaitu A. Memberikan Dodi melihat data pasien karena ia adalah rekan kerja. B. Menegur Dodi secara lisan dan melaporkan perilakunya kepada atasan. C. Menutup layar dan menyimpan data tanpa menegur Dodi. D. Memberikan data tersebut kepada Dodi setelah mendapat izin dari pasien. Dan E. Mengizinkan Dodi melihat data dengan syarat tidak menyebarkannya. Nah, jawabannya adalah B. Menegur Dodi secara lisan dan melaporkan perilakunya kepada atasan. Karena kode etik profesi perekam medis mengamanatkan bahwa seorang perekam medis harus menjaga kerahasiaan informasi pasien. Rina harus menegur Dodi karena Dodi tidak memiliki wewenang untuk mengakses data tersebut. Selain itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang, Rina juga harus melaporkan perilaku Dodi pada atasan atau unit yang berwenang seperti kepala unit rekam medis agar bisa diambil tindakan lebih lanjut sesuai prosedur. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang kedua. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu masalah SDM kesehatan. Sebelum itu, kita perlu ketahui sumber daya manusia. Kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang berperan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Salah satunya pembuatan informasi kesehatan. Dalam hal ini diperlukan peran profesi perekam medis yang harus menguasai kompetensinya, mampu memahami serta mengimplementasikan apa yang harus dijalankan dan dilarang sesuai dengan aturan, hukum, dan etika profesi yang diterapkan organisasi profesinya. Selanjutnya ada masalah dalam SDM kesehatan. Yang pertama, penurunan kualitas pelayanan dan ketidaksetaraan akses kesehatan. Yang kedua, layanan primer di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK sangat terbatas. Yang ketiga, pasien mengalami waktu tunggu lama dan risiko kesalahan medis meningkat. Yang keempat, kekurangan tenaga rekam medis berdampak pada kualitas data dan pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, banyak puskesmas dan rumah sakit mengalami kekurangan staf RMIK yang terlatih. Tantangan SDM kesehatan berupa masalah terkait pengembangan dan pemberdayaan, perencanaan kebijakan dan program, keserasian pengadaan, antara kebutuhan pendayagunaan dan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDMK. Pengembangan e-health. Indonesia telah mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi dan memperkuat regulasi di bidang kesehatan. E-health dan telemedicine juga sudah mulai diterapkan di berbagai daerah. Selanjutnya ada masalah distribusi tidak merata sumber daya manusia kesehatan.
yaitu kurangnya perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan yang efektif. Yang kedua, kurangnya analisis kebutuhan tenaga kesehatan di setiap bagian rekam medis dan informasi kesehatan. Dan yang ketiga, kurangnya fleksibilitas dalam pengaturan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada brain drain, yaitu fenomena keluarnya tenaga kerja kesehatan yang terampil, berkualitas dan berpendidikan tinggi dari negara asal seperti Indonesia untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Hal ini mengakibatkan negara asal kekurangan tenaga kesehatan profesional yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan nasional. Dampak dari brain drain yaitu berkurangnya tenaga kesehatan ahli di dalam negeri yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan menghambat perkembangan sistem kesehatan nasional. Secara singkat, brain drain SDMK adalah perpindahan tenaga kesehatan berkualitas tinggi ke luar negeri yang menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di negara asal dan menimbulkan tantangan besar dalam sektor kesehatan. Nah, selanjutnya di sini saya memaparkan contoh kasus. Rumah Sakit Bahagia adalah salah satu rumah sakit termuka di kota. Selama pandemi COVID-19, jumlah pasien meningkat drastis, mengakibatkan beban kerja yang sangat berat bagi para perawat. Mereka seringkali harus bekerja lembur yang tanpa kompensasi yang memadai, dan fasilitas istirahat pun terbatas. Manajemen rumah sakit fokus pada efisiensi biaya, sehingga kebijakan rekrutmen perawat baru tidak sebanding dengan peningkatan volume pasien. Dalam 6 bulan terakhir, Rumah Sakit Bahagia kehilangan 15% dari total perawatnya. Banyak perawat yang mengeluhkan kelelahan fisik dan mental yang ekstrim, serta merasa kurang dihargai. Manajemen mengadakan rapat darurat untuk membahas masalah ini, namun beberapa direktur berpendapat bahwa turnover adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan, sementara yang lain menyarankan untuk memberikan bonus kecil sebagai solusi cepat. Apa akar permasalahan utama yang menyebabkan tingkat tinggi turnover perawat di Rumah Sakit Bahagia? A. Kurangnya sosialisasi program kerja pada perawat baru. B. Beban kerja yang berlebihan dan kurangnya apresiasi terhadap perawat. C. Gaji perawat yang terlalu rendah dibanding rumah sakit lain. D. Ketidakmampuan manajemen dalam menyediakan fasilitas modern. Dan yang E. Internal antar perawat yang tidak terselesaikan. Nah, jawabannya adalah B. Beban kerja yang berlebihan dan kurangnya apresiasi terhadap perawat. Karena akar permasalahan utama adalah kombinasi dari beban kerja yang tidak proporsional dan kurangnya pengakuan atas kerja keras mereka. Beban kerja yang ekstrim menyebabkan burnout, sementara kurangnya kompensasi yang memadai atau baik berupa finansial maupun pengakuan membuat perawat merasa tidak dihargai dan pada akhirnya memicu keinginan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, kita masuk pada contoh kasus yang kedua, yaitu klinik Sehat Abadi baru saja merekrut 2 dokter muda yang memiliki keterampilan digital dan pengetahuan medis terkini. Mereka bersemangat untuk mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik dan mempraktikkan metode diagnostik baru yang mereka pelajari dari seminar. Namun, ide-ide mereka seringkali ditolak oleh dokter-dokter senior yang sudah lama bekerja di klinik. Dokter senior merasa nyaman dengan sistem rekam medis manual berbasis kertas dan metode tradisional. Mereka berpendapat bahwa inovasi baru hanya akan memperumit pekerjaan dan mengurangi interaksi personal dengan pasien. Solusi terbaik untuk mengatasi konflik lintas generasi dan meningkatkan kolaborasi di klinik Sehat Abadi adalah A. Memecat dokter-dokter senior yang menolak perubahan. B. Memberikan wewenang penuh kepada dokter muda untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik. C. Mengadakan sesi mediasi dan pelatihan komunikasi untuk seluruh staf, serta menciptakan platform untuk berbagai pengetahuan. D. Memisahkan tim dokter muda dan tim dokter senior agar mereka tidak berinteraksi. Dan yang E. Memberikan insentif
finansial kepada dokter senior jika mereka mau beradaptasi dengan teknologi baru? Jawabannya adalah C. Mengadakan sesi mediasi dan pelatihan komunikasi untuk seluruh staf, serta menciptakan platform untuk berbagai pengetahuan. Solusi terbaik adalah pendekatan yang konferensif. Mediasi akan membantu menyelesaikan konflik dan memperbaiki komunikasi. Pelatihan komunikasi akan dibekali staf dengan alat untuk berinteraksi secara konstruktif. Paling penting, menciptakan platform untuk berbagai pengetahuan akan memungkinkan dokter muda mengajarkan teknologi baru kepada senior, dan dokter senior bisa berbagi pengalaman berharga mereka. Dan ini menciptakan rasa saling menghargai dan kolaborasi. Selanjutnya ada contoh kasus yang ketiga, yaitu Rina adalah seorang dokter spesialis jantung yang sangat berbakat dan berdedikasi. Setelah menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Indonesia, ia menghadapi kenyataan sulit. Rumah sakit tempatnya bekerja memiliki fasilitas yang kurang memadai, jam kerja yang sangat panjang tanpa konferensi yang layak, dan alur birokrasi yang rumit untuk mendapatkan peralatan medis modern. Suatu hari ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan spesialisasi di Singapura untuk diikuti dengan tawaran pekerjaan permanen di sana. Rumah sakit di Singapura menjanjikan kondisi kerja yang lebih baik, teknologi medis terkini, dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap profesi dokter. Meskipun berat meninggalkan keluarga, Rina memutuskan untuk pindah karena ia merasa dapat memberikan pelayanan medis yang lebih optimal dan berkembang lebih baik sebagai seorang profesional di sana. Kepergian Rina merupakan kehilangan besar bagi sektor kesehatan di Indonesia, terutama di daerah asalnya yang kekurangan dokter spesialis. Dampak negatif apa yang paling jelas dari keputusan Rina pindah? A. Rina kehilangan kesempatan untuk mengabdi di negaranya. B. Indonesia kehilangan salah satu dokter spesialis berbakat, dan terutama di daerah yang kekurangan tenaga medis. C. Singapura mendapatkan keuntungan dari kepergian Rina. D. Perekonomian Indonesia menjadi lebih buruk. Dan E. Rina tidak dapat kembali ke Indonesia lagi. Pembahasan dan jawaban yang benar adalah B. Dampak paling langsung dari brain drain adalah kehilangan sumber daya manusia terdidik dan terampil yang sangat dibutuhkan oleh negara asal. Dalam kasus ini, kepergian Rina menciptakan kekosongan atau kekurangan tenaga ahli di sektor sehat yang bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, teman-teman, sekian dari 2 materi yang telah saya paparkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.